Halo Sobat Brandly, bertemu lagi. Di sini kita akan membahas mengenai himpunan kuasa. Jadi pada soal ditanyakan, tentukan himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Jadi ada 4 soal. Yang pertama adalah himpunan dengan anggota A. Yang kedua, untuk soal B dengan anggota A dan B. Untuk soal C, himpunan dengan anggota A dan himpunan bagian kosong. Dan yang D, himpunan dengan anggota yang pertama adalah kosong, kemudian himpunan bagian kosong, dan yang kedua adalah kosong dan himpunan bagian kosong. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari himpunan kuasa. Himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa ini merupakan suatu himpunan yang memiliki anggota. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya adalah seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi, misalkan di sini himpunan kuasa itu dilambangkan dengan P. Misalkan himpunan kuasa dari himpunan A atau PA ini adalah suatu himpunan yang memiliki anggota seluruh himpunan bagian. Jadi ada himpunan dengan anggotanya itu juga himpunan. Misalkan himpunan bagian yang pertama itu himpunan kosong, kemudian himpunan eh, dengan satu anggota misalkan seperti ini. Dan ini seterusnya. Kurang lebih contohnya adalah seperti ini. Kemudian kita kerjakan untuk soal di atas. Yang pertama, yang A, ini adalah himpunannya adalah memiliki anggota A saja. Maka misalkan di sini kita tulis terlebih dahulu, kita namakan soal A ini adalah himpunan A memiliki anggota A. Maka untuk PA-nya yang pertama, himpunan kuasa itu selalu memiliki anggota himpunan kosong. Jadi pertama kali kita tulis itu adalah himpunan kosong. Kemudian kita tulis himpunan dengan himpunan bagian dengan satu anggota. Artinya di sini yang memiliki satu anggota adalah A saja. Maka di sini kita tulis A. Dan ini sudah selesai karena himpunan A ini hanya memiliki satu anggota. Artinya himpunan kuasanya itu memiliki dua anggota. Karena dirumuskan bahwa jumlah anggota dari himpunan kuasa, kita tuliskan saja jumlah anggota dari himpunan kuasa atau NPA, atau di sini jumlah himpunan bagian itu dirumuskan 2 pangkat N, di mana N ini sama dengan anggota himpunan. Artinya jika himpunan A di sini memiliki anggota sebanyak 1, maka jumlah anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 1, yakni 2. Ini sudah cukup. Kemudian soal yang B, ini misalkan himpunan B. Dia memiliki anggota A dan B. A dan B. Nah, kemudian himpunan kuasanya berarti yang pertama kita tulis himpunan kosong. Kemudian himpunan dengan satu anggota, artinya kita tulis seperti ini, A dan B masing-masing. Kemudian kita tuliskan himpunan bagian dengan dua anggota. Dengan dua anggota artinya A, B seperti ini. Nah, apakah sudah cukup? Ternyata kita pastikan saja 2 pangkat 2 karena B ini memiliki dua anggota. 2 pangkat 2 adalah 4. Ini anggotanya sudah 4. 1, 2, 3, dan 4. Maka ini sudah cukup. Kemudian yang C, kita misalkan himpunan C, anggotanya adalah A dan himpunan kosong. A dan himpunan bagian kosong seperti ini. Nah, maka untuk himpunan kuasanya bisa kita tulis. Yang pertama kita tulis tentunya himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian dengan satu anggota ini ada A. Kemudian himpunan bagian dengan satu anggota, masih satu anggota, maka kita tulis seperti ini. Himpunan
bagian dalam suatu himpunan. Nah, karena di sini himpunan bagian ini merupakan anggota, karena merupakan anggota, maka di sini kita tetap tulis di sini sebagai anggotanya seperti ini dalam bentuk himpunan bagian. Nah, kemudian selanjutnya himpunan bagian dengan dua anggota, maka ini kita tulis A, kemudian himpunan kosong, kemudian dalam kurung tutup. Nah, kemudian kita tutup dengan kurung yang besar untuk menutup himpunan kuasanya. Nah, apakah sudah lengkap? Karena di sini sama dengan B dengan jumlah dua anggota. Di sini maka anggota dari himpunan kuasanya juga dua. Maaf, maksudnya 4. Nah, sekarang kita kerjakan yang bagian D. Kita geser terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan soal yang D. Soal yang D ini kita tulis lagi soalnya, misalkan soal D ini adalah himpunan D. Soalnya di atas adalah yang pertama dia kosong, kemudian himpunan kosong, kosong, kemudian himpunan kosong, kemudian suatu himpunan dengan anggota kosong dan himpunan kosong. Sangat banyak. Nah, ini adalah soal nomor D. Kita lihat di sini sebenarnya terdapat berapa anggota. Nah, sebenarnya di sini terdapat 3 anggota, yakni kosong, kemudian himpunan bagian kosong, dan suatu himpunan bagian dengan anggota kosong dan himpunan kosong. Jadi ini ada 3 anggota. Sehingga di sini PD kita tuliskan himpunan kuasanya yang pertama adalah himpunan kosong tentunya. Kemudian untuk satu anggota kita tuliskan himpunannya seperti ini. Satu, kemudian ada himpunan bagian kosong, kemudian ada himpunan dengan anggota, himpunan dengan anggota kosong, maaf, dengan anggota kosong, kemudian ini kosong, kosong, dan ini adalah kurung rawal untuk menutup anggota himpunan kuasa. Kemudian ini adalah himpunan bagian dengan satu anggota. Kemudian kita tuliskan himpunan bagian yang memiliki dua anggota. Yang pertama ini adalah kosong, kemudian dengan himpunan kosong. Seperti ini. Kemudian bisa juga yang kosong dengan himpunan ketiga, anggota ketiga, yakni kurang lebih seperti ini. Saya tidak menyebutkan kosong-kosongnya agar tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah himpunan bagian dengan dua anggota yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, bisa juga himpunan bagian kosong dengan himpunan bagian yang ketiga ini. Kurang lebih kurung kurawalnya 3. Dan yang terakhir, himpunan bagian dengan antara 3, antara 3 anggota atau himpunan bagian dengan jumlah anggota sama dengan 3, yakni kita masukkan lagi himpunan di atas. Jadi seperti ini. Saya taruh bawah saja agar mudah untuk dipahami. Ini kita hapuskan saja, kita taruh di bawah. Ini kita taruh di bawah. Nah, untuk yang terakhir, untuk himpunan yang terakhir ini adalah kita tuliskan lagi himpunan di atas. Ini kosong, kemudian ada himpunan kosong di dalamnya dan kurung awalnya 3. Ini, nah, jadi seperti ini. Kita cek terlebih dahulu kurung awalnya apakah sudah benar. Nah, ternyata sudah benar seperti ini. Maka ini adalah himpunan kuasa dari
himpunan D. Cukup rumit dan sedikit tricky karena himpunan bagian yang soal D ini hampir mirip-mirip. Jadi harus diperhatikan, jumlah kurung awalnya juga. Seperti itu saja penjelasan dari saya. Selamat belajar sobat Brili dan salam edukasi.